BMW 520i yang platformnya G30, B48 yang 184 horsepower dan sekitar 300 Nm. Interiornya dia ini black, jadi ini benar-benar black on silver, jadi dalamnya black, bodinya silver. Kesan nyamannya, kesan nyantainya, mesinnya effortless itu memang bisa dibilang dapat banget. Halo Sobat Toko Mobil, welcome back to our channel. Nah, hari ini Kuku pengen tawarin satu unit lagi BMW 520i yang platformnya G30. Jadi kalau kemarin kita sempat tawarin juga G30, ada yang 530i, terus sebelumnya juga ada yang F10 yang 520. Nah, ini yang tipe spesifik trim ini Kuku belum pernah nih review dan bantu jual. Kali ini tahunnya 2018, 520i, jadi dia pakai B48 yang 184 horsepower dan sekitar 300 Nm. Kemudian trimnya itu kita pakai yang luxury line di sini, dan ini dia warnanya kita pakai yang istilahnya kayak hampir-hampir silvernya ada telur asinnya gitu, kayak Yaris yang tahun-tahun 2007-2008. Oke, ini keluaran 2018 dan dia fakturnya dari BMW HR Muhammad Surabaya, jadi dari baru, memang posisinya di Surabaya dan kondisinya bagus banget. Ini agak kotor ya karena belum sempat cuci, dan pagi ini baru aja Surabaya itu hujan deras. Oke, seperti biasa khas kita mau cek dulu dari bagian ruang mesin. Yuk kita langsung aja buka. Oke, langsung aja kita buka. Jadi ini dia mesinnya, tadi aku bilang dia pakai B48 4 silinder, dan khasnya BMW dan Mercy itu biasanya ruang mesinnya tidak terlalu kotor. Kenapa? Karena di bagian bawah itu sudah ada engine undercovernya full gitu. Nah, dia ini pakai B48. B48 ini adalah salah satu mesin yang paling sering dipakai BMW sejak 2016 sampai sekarang di Indonesia. B48 ini adalah salah satu mesin 4 silindernya BMW yang sudah pakai turbo dan jadi yang terawet dari line up mesinnya BMW. Mesin B48 ini menggantikan mesin N20 yang biasanya ada di F-Series yang sebelum facelift. Kalau di F10 itu dia sampai facelift terakhir pun masih pakai N20. Kalau di F30 dia sampai facelift terakhir itu sudah pakai B48 seperti ini. Jadi ini adalah salah satu mesin 4 silindernya yang paling awet. Awet itu maksudnya apa? Pertama, turbonya dia jarang fail, terutama banyak banget tuner yang sudah tune sampai 300 HP dan masih aman semua. Kemudian kedua, blok dan seal-sealnya itu juga aman, jadi cenderung minim banget ada oli ngerembes atau oli bocor gitu. Oke, dan kita cek di depan, semua prepaidnya ini aman banget semua. Saya pastikan, Kuku bisa pastikan tidak bekas nabrak besar karena kita sudah cek sampai ke bagian intercooler di bawah juga tidak ada yang bekas di genteng. Nomor rangka juga masih tertempel di sini dengan cetakan asli pabriknya. Terus nomor mesin juga ada di dalam cover di belakangnya radiator sini. Oke, mesin udah aman, kita lanjut ke bagian interior. Oke, kita sekarang udah di interiornya. Nah, ini yang jadi pembeda dari F10. Pertama, di 520 itu nggak selalu ada ini elektrik teleskopik sama rack. Jadi ini sudah elektrik, dan elektriknya itu disandingkan dengan memori. Tuh di sebelah sini ada 2 memori. Jadi kalau kalian, kenapa ini kok setirnya naik banget? Karena kita posisi mobil mati, jadi dia untuk kalau kita keluar masuk itu tidak mengganggu kaki, jadi dia lebih naik. Nanti kalau kita starter dia langsung ke set ke memori yang kita sudah set sesuai dengan posisi mengemudi, kursi, dan juga setir integrated jadi satu. Nah, terus yang menarik lagi di seri G itu dia blowernya ada kanan dan kiri sendiri. Ini di BMW G20 seri 3 belum ada, meskipun seri 3 terbaru. Nah, ini dia ada blowernya, on off-nya ada kiri dan ada kanan. Jadi bukan cuman climate control dari sisi suhunya aja, tapi dari sisi blower pun bisa diatur. Tuh kita cek ya, yang kiri bisa blower 1, yang kanan bisa blower 5. Jadi ini kenceng, ini halus. Keren nggak sih? Jadi benar-benar bisa beda gitu. Ini salah satu yang unik dari BMW seri G. Dan interiornya dia ini black, jadi ini benar-benar black on silver, jadi dalamnya black, bodinya silver, dipadu dengan wood panel yang cenderung warnanya gelap tapi elegan. Ini menurutku timeless sih warnanya. Kalau kalian main yang warna coklat muda itu biasanya justru malah cepat bosan dan rasanya cepat tua. Nah, ngomongin kilometer, dia ini kilometernya 55.000, hampir 56.000, tapi jangan khawatir karena dia ini rawatan dari BMW Astra. Jadi full service recordnya di BMW Astra HR Muhammad gitu. Oke, kita lanjut ke interior belakang, kemudian nanti kita coba langsung mau coba jalan. Nah, di interior belakang juga nuansa hitamnya masih berlanjut, dan di sini ada the third climate control. Jadi depan, kanan, kiri, belakang ada lagi untuk fan sendiri,
kemudian fan-nya jadi satu belakang, tapi dia 4 zone, jadi di sebelah kiri belakang bisa sendiri, di kanan belakang juga bisa suhu sendiri. Jadi luar biasa, kesan mewahnya dapat. Dan AC-nya bukan cuma di sini, tapi juga ada di pilar B ini, pilar B kanan, terus di pilar B kiri, di sebelah sini juga ada VC AC-nya, jadi mantep banget. Nah, meskipun seri 5 itu kelihatannya legroomnya nggak sampai 1 jengkal ya, untuk Koko yang nggak terlalu tinggi 168, tapi dia ini kursinya bener-bener dalam banget dan ada armrest yang bener-bener enak. Jadi Koko duduk di sini tuh rasanya udah sangat lega, nggak usah sampai nunggu beli seri 7, seri 5 pun udah nyaman banget. Nah, karena ini udah mulai panas, kita langsung aja starter, nyalain AC. Dimana sih rasanya platform G30 di kilometer sudah 56.000, yang dimana untuk Indonesia itu sudah cukup tinggi. Tapi kita coba aja karena barang ini udah terawat banget dan Koko udah nyobain duluan tadi sebelum reka. Oke, sekarang kita udah di interior. Koko sudah nyalain karena cukup panas meskipun agak mendung. Nah, dia ini kuncinya pakai masih kunci biasa, belum display key, tapi jangan salah, justru kunci biasa ini jauh lebih reliable karena kalau BMW display key itu kalian justru harus ngecas berkali-kali dan malah bikin bingung gitu ya pakainya, karena kalau nggak dicas layarnya mati. Oke, joystick seperti biasa dia pakai BMW ZF 8-speed. Joysticknya udah khas banget dari 10 tahun terakhir. Nah, kita langsung aja jalan dan Koko sekarang start di mode comfort. Kita di mode comfort. Nah, ini setirnya udah turun ya, beda sama tadi waktu mesin masih mati, dia otomatis turun ketika kita starter dan menyesuaikan dengan memori yang terakhir gitu. Rasanya dibanding F10 atau F series itu adalah satu kata, jauh lebih refine, jauh lebih halus, jauh lebih refine. Ini BMW yang mantep banget memang. Koko juga sempat pakai, kita sempat review, coba cek di YouTube kita, scroll down ke bawah itu ada 530i G30 juga seperti ini, tapi itu udah laku. Nah, ini Koko tawarin lagi yang 520i, kita dapat barang yang trimnya lebih rendah tapi jauh lebih terjangkau. By the way, unit ini dibuka di bawah 800 juta. Bayangin kalian dapat platform G di bawah 800 juta dan seri 5 bukan seri 3. Jadi nyamannya, aduh, ini nyaman banget, asli nyaman banget. Kita di jalan Pavingstone nggak ada getaran sama sekali. Rasanya kaki kalian tuh kayak dikasih satu lapisan karpet gitu ya. Jadi di atas mobil-mobil Jepang pada umumnya, bahkan yang SUV sudah 600 jutaan, ini tuh rasanya ada satu layer of karpet lagi gitu sebelum kaki kalian tuh menapak. Jadi bener-bener kayak karpet Aladin gitu ya mungkin ya. Jadi bener-bener halus, kerasa refine. Mantap sih, mantap. Dan ini jadi kita cruising rendah, kecepatan rendah, RPM-nya santai aja di bawah 1500. Jadi kesan nyamannya, kesan nyantainya, mesinnya effortless tuh memang bisa dibilang dapat banget gitu. Ini dibuka di bawah 800 juta dan masih nego, jadi jangan sadis-sadis negonya karena udah murah banget bukanya. Dan kondisinya kalian bisa cek sendiri deh, ini sampai trim-trim semua, tidak ada yang rusak sedikit pun. Pajak dia bulan 7, bulan Juli 2022, dan pajaknya jangan khawatir, itu nggak mahal-mahal banget, bahkan dibanding E-Class yang generasi sebelum ini itu masih sama, pajaknya sekitar 13.700.000-an tadi, jadi nggak sampai 14 juta masihan, jadi masih sangat wajar. Ini tahun muda loh ya, ini tahun 2018, jadi umurnya masih hampir 4 tahun dan kondisinya benar-benar luar biasa terawat. Jadi buat kalian yang pengen lihat barang ini, langsung aja hubungi Koko Mobil di 0822 satunya 4 kali 0133. Dan kalian siap lihat barang ini, posisinya di Surabaya Barat. Kita siap temenin untuk semua sobat yang mau lihat, atau mungkin yang dari luar kota pengen minang barang ini. Kita juga udah biasa kirim ke Jakarta, kapan hari juga sempat kirim ke Medan. Caranya gimana? Koko bisa datang ke tempat pemilik mobil ini, kita fit call. Jadi mungkin kalian yang pengen lihat barangnya, kita liatin via fit call. Juga bisa kita anterin untuk general check up. Jadi kita bawain ke BMW HR Muhammad Surabaya untuk general check up supaya kalian yakin. Langsung kalau sudah dilunasi, kita akan langsung towing, kirim barangnya ke kota kalian gitu. Jadi mantap banget deh kalau kalian pakai Koko Mobil itu, mau beli mobil anti repot, mau jual mobil anti repot seperti pemilik BMW ini, dan semuanya ini benar-benar tanpa biaya. Jadi cukup tinggal bayar aja komisi nanti kalau terjadi transaksi. Kalau nggak terjadi transaksi, semua biaya iklan ini nanti video kan kita naikkan YouTube, editnya kita yang tanggung biayanya, foto kita yang fotokan semua, iklan di marketplace kita yang bayar biayanya. Jadi yang jual mobil atau pemilik mobil seperti pemilik BMW ini udah nggak usah khawatir, nggak usah keluar biaya. Jadi langsung aja kalian yang mau titip jual, titip aja ke Koko Mobil karena tanpa biaya, kita yang datang, kita yang rekamin, cuman minta waktunya 45 menit aja untuk kita foto dan video seperti ini. Oke, jangan lupa yang terakhir, Koko minta tolong biar Koko dan tim semuanya makin semangat nih ya, subscribe di channel YouTube kita Koko Mobil, dan juga follow di Instagram kita koko.mobil buat dapetin konten-konten terbaru yang update banget seputar otomotif, pastinya menarik dan selalu informatif. See you next time di mobil berikutnya. Bye.